Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, Ketua Masjid Al-Istiqomah Ustadz Haji Asmari bin Kiai Haji Abdul Rashid Siddiq, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita lanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu, wa'lam anna min ahammil muhimmati mulazamatus salawati bil jamaati kama taqaddama wa huwa ani hudurul jamaati fi salatil isya'i was subhi asyaddu ta'kidan wa aktsaru fadlan liqaulihi alaihi salatu wassalam man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha bi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Wa qala alaihi salatu wassalam farqu ma bainana wa bainal munafiqina annahum la yastati'una hudural isya'i was subhi bil jama'ah. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan bacaan kita. Pengarang kitab ini menjelaskan wa'lam anna min ahammil muhimmati mulazamatus salawati fil jama'ati kama taqaddama wa huwa ani hudurul jama'ati fi salatil isya'i was subhi asyaddu ta'kidan wa aktsaru fadlan. Bahwasanya di antara yang paling penting dalam pembahasan yang kemarin berkaitan dengan sholat 5 waktu dikerjakan berjamaah adalah hadirnya kita dalam sholat berjamaah, khususnya di waktu sholat isya dan sholat subuh. Secara keseluruhan sholat 5 waktu dikerjakan secara berjamaah itu memiliki banyak keuntungan. Namun di antara yang 5 itu, yang paling sangat ditekankan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW dan memiliki banyak fadilah dan keutamaan adalah sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah itu dilatih pada Ramadan ini. Bagaimana kita mungkin saat zuhur, asar ataupun maghrib memiliki banyak kesibukan, namun saat pelaksanaan sholat isya dan tarawih alhamdulillah banyak yang hadir, termasuk juga sholat subuhnya banyak yang hadir. Maka Ramadan ini pantas disebut sebagai bulan pendidikan yang outputnya keluar dari Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dibina, ditempa, dididik untuk menjadi pribadi yang soleh banget, menjadi pribadi yang benar banget, yang mungkin sebelum Ramadan datang kita cuek aja, asal-asalan dalam sholatnya.
Tapi ketika Ramadan datang, berusaha semaksimal mungkin minimal di waktu Isya dan subuh kita melaksanakan secara berjamaah. Liqaulihi alaihi salatu wasalam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man shallal isya'a fi jama'atin faka'anna maqama nisfal laili. Siapa orang yang sholat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan setengah malam. Kalau seandainya waktu malam itu dibagi dua, waktu yang pertama dari mulai Isya sampai jam 12, waktu yang kedua dari jam 12 sampai menjelang subuh, maka orang yang melaksanakan sholat Isya secara berjamaah dianggap dia menghidupkan setengah malam yang pertama. Menghidupkan dalam arti mengisi dengan nilai ibadah. Walaupun setelah sholat Isya dia nggak ngapa-ngapain lagi, dia nggak ibadah lagi, mungkin tidur, mungkin dia istirahat, mungkin cuma ngobrol, cuma nongkrong doang, nggak ibadah, nggak baca Quran juga. Tapi karena sholat Isya-nya secara berjamaah di Ramadan dan juga di luar Ramadan, dianggap sebagai orang yang menghidupkan setengah malam. Jadi dari mulai Isya sampai jam 12 malam dianggap kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lantaran sebabnya kita sholat Isya secara berjamaah. Allahu Akbar. Lalu lanjutannya, wa man sholat subha fi jama'atin, kemudian siapa orang yang sholat subuh secara berjamaah, tadi Isya-nya, kemudian dilanjutkan siapa orang yang sholat subuh secara berjamaah, paka'an nama qamal laila kullah, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah. Paket cuma, kata ulama harus satu paket, Isya berjamaah, subuh berjamaah, maka dapat tam kesempurnaan, seakan-akan sepanjang malam itu kita isi dengan ibadah. Berarti levelnya sholat subuh itu adalah mendirikan, menghidupkan malam yang kedua dari jam 12 sampai subuh. Dua-duanya kita dapat sepanjang malam itu, walaupun kita mungkin tidak tahajud, walaupun mungkin kita tidak beribadah, tapi dianggap seakan-akan, maka bahasanya ka'annama, seakan-akan sepanjang malam itu kita dianggap menghidupkan malam dengan ibadah. Makanya pantas dalam kitab Tafsir Sawi, Hasyiah atau penjelasan dari tafsir Jalilain dikatakan, atau Jalalain dikatakan, orang yang pada malam bulan Ramadan salat Isya secara berjamaah, lalu salat subuh secara berjamaah, dikerjakan kontinu, konsekuen dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai berakhirnya Ramadan, maka sudah dapat dipastikan orang tersebut mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Jadi kalau berbicara malam Lailatul Qadar yang dari berbagai riwayat hadis dikatakan iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan, jaga, kejar, cari malam Ramadan itu di 10 terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam yang ganjil. Tapi karena mungkin kesibukan kita nggak bisa tuh di malam yang diutamakan itu menghidupkannya dengan ibadah, maka cukupkanlah diri kita untuk minimal sholat Isya-nya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah, maka dapat keutamaan dan kemuliaannya. Kenapa? Karena kalau dua-duanya kita dapat, seakan-akan kita menghidupkan malam daripada yang kita tidur itu. Tapi ini kaitannya cuma pahalanya doang, nilainya. Lebih bagus lagi kalau malam itu benar-benar kita hidupkan dengan ibadah. Namun kan karena kita punya pekerjaan, punya kesibukan, punya rutinitas dan aktivitas, kadang terbentur tuh, pengen sih menghidupkan malam ganjil.
di bulan Ramadan yang terakhir 10-nya. Cuma kan saya besok kerja, saya besok ngojek, saya besok ngajar, saya besok bisnis dan lain sebagainya. Maka cukupkanlah diri kita minimal subuhnya dan isyanya dilakukan secara berjamaah. Wa qala alaihi salatu wassalam, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, farqu ma bainana wa bainal munafiqin. Perbedaan kita nih orang yang beriman, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bainal munafiqin, dan dengan orang-orang yang munafik. Bedanya kita dengan orang yang munafik, orang munafik itu orang yang sangat dikecam oleh Allah. Jadi jangan anggap enteng dengan istilah munafik. Munafik itu hatinya nggak suka Islam tapi pura-pura Islam. Allah celak tuh. Dalam Al-Quran dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya yang namanya orang munafik itu nanti di akhirat tempatnya di keraknya neraka, bawahnya neraka. Neraka yang paling atas saja panas banget, apalagi yang paling bawah. Tempatnya siapa? Orang munafik. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, bedanya kita dan orang-orang munafik diantaranya annahum la yastati'una hudural isya'i wa subhi fil jamaah. Bahwasanya mereka itu nggak bakal bisa hadir sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Nabi tekankan banget nih. Kenapa? Karena zaman Nabi orang-orang munafik banyak berseliweran. Ya mungkin, mohon maaf, zaman kita juga banyak mirip-mirip orang Islam padahal bukan. Kelihatannya doang gerayak goroyok kayak orang Islam, tapi padahal bukan orang Islam. Justru mereka nggak suka dengan syariat Islam. Yang kelihatan syiar digembar-gemborin, giliran amaliyahnya dia enggak. Mohon maaf, sering saya sindirkan. Ya walaupun nggak semuanya begitu. Giliran tarhib, pawai Ramadan, pawai obor paling semangat, paling depan. Hujan-hujanan dia berangkat. Giliran puasanya, giliran terawihnya bolong, puasanya jebol. Nggak banyak sih kalanya Pak Ustadz, cuma 30 hari. Ya bolong semuanya. Kalau 30 hari mah bukan kalah. Ada yang model begitu, gerayak geroyoknya doang semangat, demi Islam, demi Islam. Giliran sholat kagak dikerjain, puasa nggak dikerjain. Hati-hati. Zaman Nabi yang begitu banyak, ngaku Islam, ngumpul sama Nabi, tapi hatinya nggak cinta Islam. Benci hatinya dengan Islam. Kan digambarkan tuh dalam surat Al-Baqarah, innama nahnu mustahzi'un. Untuk orang-orang munafik yang gak benci terhadap dakwah Nabi, ngumpul bareng Nabi, ketika kembali kepada kelompoknya dikatain, ente ngumpul-ngumpul tuh sama Muhammad, ikut ajaran Muhammad. Apa jawabannya? Enggak, kami mah enggak ngikut-ngikut, cuma ngeledek doang. Innama nahnu mustahzi'un. Kami mah cuma memperolok-olok doang, ngeledek-ledekin doang. Kelihatannya cinta padahal benci. Dan itu terbukti ketika terjadi perang Uhud, perang kedua setelah Badar, ketika kaum muslimin yang di Madinah ingin diserang oleh pasukan Quraisy sebagai bentuk balas dendam atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Mereka membawa pasukan yang besar luar biasa, nggak kurang dari 3.000 pasukan, menyerang kaum muslimin. Saat itu Nabi memberdayakan semua potensi yang ada di Madinah, berangkat semua karena lawannya 3.000 orang. Lalu terkumpullah 1.000 orang untuk berangkat menyongsong pasukan kaum kafir Quraisy
dicegat di jalanan, jangan sampai masuk ke Madinah. Berangkat 1000, ternyata di tengah jalan 300 balik lagi. Bahkan ada di antara mereka yang justru bergabung dengan pasukan kaum kafir Quraisy. Nabi yang 1000 aja lawan 3000, 1 banding 3. Dikurangi 300 orang yang munafik, yang memang mereka benci terhadap Islam, berbelot membela orang-orang kafir, sebagian pulang ke Madinah, tinggal 700 lawan 3000, kurang lebih 1 banding 4. Kelihatan tuh munafiknya nyari selamatnya. Maka karena saking banyaknya orang-orang munafik pada zaman Nabi, Nabi tahu tuh si A, si B, si C. Nabi tahu siapa di antara mereka yang munafik. Tapi Nabi gak sampaikan. Kenapa? Untuk menjaga. Karena di antara yang munafik itu ada yang anaknya benar Islam. Di antara yang munafik itu ada yang istrinya benar Islam. Di antara yang munafik itu ada yang bapaknya, ibunya benar Islam. Kalau ditunjuk di munafik, akan menyakiti hati anaknya, hati istrinya, hati suaminya, ataupun hati orang tuanya. Maka Nabi tahan. Nabi gak sampaikan itu. Hanya Nabi sampaikan kepada salah seorang yang bernama Salman Al-Farisi. Nabi kasih tahu tuh. Karena Nabi termasuk yang percaya dengan beliau. Jadi Nabi itu memiliki sahibus sirri, sahabat rahasia kental yang udah gak ada rahasia dengannya. Di antara sahibus sirri adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di antara sahibus sirri Rasulullah adalah Salman Al-Farisi. Nabi pernah bisikkan kepada Salman Al-Farisi beberapa orang yang hakikatnya adalah orang munafik, kalau yang mereka meninggal jangan sholatin. Dan Nabi pesan jangan sampaikan kepada siapapun. Maka dipegang amanah ini luar biasa oleh Salman Al-Farisi. Dan berita itu sampai kepada beberapa sahabat, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai penghormatan, sebagai jaga-jaga dia. Kalau ada orang Madinah yang meninggal dunia, dia lihat Salman Al-Farisi nyolatin apakah? Kalau Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu nyolatin, dia ikut nyolatin bagi Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kalau seandainya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu enggak nyolatin, maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ikut enggak nyolatin. Khawatir yang meninggal adalah orang munafik. Nah, Nabi mencirikan tuh di kita, kata Nabi secara nggak langsung Nabi ingin mengatakan di lingkungan kita ini banyak orang munafik. Saya nggak akan sebutin satu persatu, tapi cirinya, bedanya kita dengan mereka yang munafik adalah mereka nggak bakal kuat, nggak bakal sanggup, nggak bakal bisa sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Hati-hati. Yang sholat 2 nggak bisa berjamaah aja bisa dianggap orang munafik. Bagaimana yang 5-5-nya dia nggak sholat berjamaah? Itu sebabnya ada sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Karena begitu dahsyatnya Nabi menekankan, bahkan sampai menjadi sebuah ciri bedanya kita dengan orang munafik. Lihat sholat subuh berjamaah apa enggak, lihat sholat isya berjamaah apa enggak. Kalau enggak, munafik itu zaman itu. Nah, zaman sekarang subuh enggak berjamaah, zuhur enggak juga, asar kagak juga, maghrib enggak juga, isya kagak juga. Bagaimana itu? Ya nggak berani juga kita bilang mereka munafik sih. Kenapa? Nabi aja nggak nyebut, Nabi aja nggak nunjuk tuh munafik tuh enggak. Yang menghukumkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam riwayat lain Nabi juga sabdakan sebagai bentuk penekanan. Kata Nabi, "Lau ta'lamuna
ma fil atamah au fil isya'i wa fis subhi, seandainya kalian tahu keutamaan, fadilah, kehebatan apa yang ada pada salat isya secara berjamaah dan juga salat subuh secara berjamaah, la atau huma walau habwan, pasti kalian akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa hadir berjamaah di dua salat tadi, walau habwan, sekalipun kalian berangkatnya harus sambil merangkak. Dalam artian kalau memang kondisi sakit, walaupun lagi sakit nggak kuat jalan, cuma bisa ngesot ataupun ngerangkak, kalau kamu tahu fadilah di antara keduanya, maka kamu akan tetap jalan juga, berangkat juga, sekalipun berangkatnya dengan ngesot ataupun ngerangkak. Allah, ya belum ada sih yang ke masjid sambil ngesot, yang ngerangkak juga kagak. Ini menunjukkan bagaimana penekanan Nabi terhadap keutamaan di keduanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, potongan ceritanya sudah kita sebutkan kemarin, ketika seorang bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu yang buta, nggak punya orang untuk nuntun ke masjid, rumahnya rada jauh, Nabi tetap tekankan dia untuk hadir salat berjamaah. Bahkan di waktu subuh, Abdullah bin Ummi Maktum adalah merupakan muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukang azannya Rasulullah di waktu subuh. Nah, kalau tukang azan datangnya belakangan apa duluan? Belum waktu udah nyampe. Ada yang mengatakan bahkan dia muazin pertama. Muazin pertama subuh itu kan azannya 2 kali. Rasulullah kalau subuh azan 2 kali. Azan pertama untuk membangunkan, azan kedua untuk memasuki tanda waktu subuh. Jarak di antara keduanya itu pakai hitungan ayat, kurang lebih 100 ayat kalau baca Quran. 100 ayat itu kalau bacanya Al-Baqarah sejuz kurang, ya mungkin 30 menit lah. Jadi kalau azan sekarang 4.40, maka jam 4:10 udah azan tuh, azan yang pertama. Bahkan kalau di Saudi sana, di Makkah Madinah, silakan tanya yang udah haji atau umrah, jaraknya bisa 1 jam dari azan pertama ke azan kedua, 1 jam. Yang belum paham kadang-kadang komentar, belum waktu udah azan aja katanya. Padahal memang azannya 2 kali. Dan ini jadi pelajaran juga nih, bukan berarti Mekah Madinah itu sumber hukum, bukan, tapi amaliyahnya ya begitulah, mirip yang diajarkan Rasulullah. Lihat, dari azan yang kedua masuk azan yang kedua, nanti udah masuk subuh sampai qomat, itu jaraknya lama, lebih setengah jam. Subuh dari azan ke qomat subuh ya, kalau waktu yang lain standar. Subuh ke qomat itu waktunya lebih setengah jam, lebih lama justru. Itu banyak hikmah luar biasa, karena memberikan jeda, sela, istirahat lebih bagi orang-orang yang mungkin tahajudnya panjang. Oh, kita kan kagak ya, dia udah bunyi aja, komat ah, kesiangan ntar, padahal baru 7 menit. Di sana lebih 30 menit. Coba praktekin di sini, azan 4.40, ntar komat 5:10, gimana kira-kira?
Kenapa bisa begitu? Nggak biasa. Jangankan yang dari azan ke qomat, yang azan 2 kali, besok cobain nih, Papa Jo datang ke sini jam 4:10 azan. Orang bilang apaan? Ngigo kali ya, jam segini udah azan. Betul? Kenapa? Nggak biasa. Padahal itu sunnah. Nabi azannya 2 kali, subuh azannya 2 kali. Makanya ada riwayat hadis yang berkaitan dengan puasa. Kalau mau nyaur, kalau bunyi azan pertama silakan makan minum, nanti azan yang kedua berhenti. Azan yang pertama makan minum, berarti kan masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Nah, sahur kita tuh dianjurannya begitu kan. Kalau kita baca, pelajari bab tentang sunnah-sunnah orang berpuasa, yang paling kita demen pertama takjilul fitri, menyegerakan berbuka kalau sudah waktunya. Walaupun sunnah juga, jangan Allahu Akbar langsung, enggak, tunggu dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, nah baru tuh, jangan Allahu Akbar langsung. Takjilul fitri nggak begitu. Jadi idza tahaqqaqal ghurub, apabila waktu maghrib terbenam matahari udah jelas, segerakan berpuasa. Tapi saat azannya bergumandang, biarin dulu, tahan dulu, baru dapat 1-2 detik, 3 detik, baru makan, baru minum. Takjilul fitri. Ini mah nggak usah diajarin, semua juga kalau udah azan buru-buru. Orang belum azan aja makanan udah kita tungguin, ya kan? Ini mah sunnah yang emang kita demen nih. Yang kedua, sahurnya belakangan. Takhirus sahur, sahurnya dibelakangin. Saya tanya, bapak-bapak makan sahur jam berapa? Setengah 4, jam 4 cukup tuh. Sahur kita jam 4, jangan jam 3, jangan jam 2. Jam 2 sahur pakai bakso, nggak apa-apa sih, itu mah mindo. Ntar jam 4 nyaur aja lagi, udah gak kuat Pak Ustadz, kekenyangan, ya lu makannya kebanyakan. Kalaupun nggak bisa makan lagi, ini kita mohon maaf nih ya, ini teman-teman saya ini kan ada yang suka makannya jam 2 malam gitu, nggak apa-apa, makan aja. Ntar waktu sahur gimana? Jangan nggak makan apa-apa, jangan nggak minum apa-apa, tetap minum kek barang seteguk korma, kek barang 1 biskuit, kek gorengan, kek kalau ada, makan, niatin sahur. Niatin sahur itu diniatin, Mbak, karena itu adalah ibadah. Sahur itu ibadah. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Maka sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam waktu sahur itu banyak keberkahannya. Makan sahur, walaupun udah kenyang banget, tetap minimal minum. Takhirus sahur, takhirkan sahur. Saya termasuk yang sahur itu 15 menit, bahkan karena saya tahu cara makan saya cepat, kadang 10 menit sebelum subuh saya sahur. Itu kan masuk imsak, Pak Ustadz. Coba lihat di edaran imsakiyah tuh, subuh jam 4.40, imsak jam 4.30. Masa Pak Ustadz jam 4.30 makan? Itu kan imsak. Imsak itu sifatnya jaga-jaga, bukan nggak boleh makan. Saya seringan masuk waktu imsak jam 4.15 baru makan, jam 4.30 belum selesai makan saya, karena subuhnya jam 4.40. Ntar terlalu keburu Pak Ustadz, keburu-buru repot, terserah, itu lain urusan. Tapi kalau bicara hukumnya, imsak, tulisan imsak 4.30 masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh ngapain aja boleh. Sikat gigi, jangankan imsak, habis subuh sikat gigi masih nggak apa-apa gitu. Jadi pelajari yang benar, jangan imsak berarti enggak. Imsak ngerokok boleh nggak? Boleh. Kenapa? Orang makan aja nggak apa-apa, apalagi ngerokok.
Itu. Jadi takhirkan sahur kita, segerakan waktu buka kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.